lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau cerita sedikit ya, sekaligus mengingatkan diri saya sendiri kalau misalkan kelak nanti saya melihat video ini lagi. Jadi udah sekarang ini tahun 2023, bulan Maret kalau nggak salah. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 Maret 2023. Jadi begini, udah hampir setahun lebih lah saya udah nggak handle orang, nggak bantu orang, nggak nolongin orang tuh udah lega. Udah mau menjadi kayak manusia normal, orang normal lainnya ya kan. Apalagi sama orang-orang yang munafik ya kan, yang bilang peduli segala macam, ternyata nggak ada sama sekali. Kenapa saya bilang begitu? Ya banyaklah kejadian yang saya alami, cobaan-cobaan, sampai kemarin keputusan yang paling tepat buat ngejual handphone karena lagi ada dapet cobaan adik retina selaput matanya sobek gitu. Jadi ada sedikit cobaan jual handphone, semua nomor hilang, jebret ya kan. Tenang hidup saya gitu. Udah tenang kayak gini, salah saya juga sih sebenarnya. Di bulan apa ya, September kalau nggak salah itu, saya kan udah mulai nih bergaul di lingkungan sini, tapi bukan sama orang-orang yang mapannya, sama orang-orang biasanya gitu kan. Kayak misalkan pedagang, security, kayak begitu kan, bermain apa, ngobrol segala macem. Nah tiba-tiba kemarin itu ada orang usaha laundry, dia udah, pertama sih pas hari ketiga itu saya datang ke rumahnya. Dia memang sakit ya, kayak orang tipes. Dirawat di rumah, pokoknya udah infusan segala macem ya kan. Terus 2 minggu kemudian saya tanya nih sama yang deket sama dia, gimana kabarnya. Itu udah bolak-balik rumah sakit segala macam, ke dokter nggak sembuh-sembuh ya kan, kayak gitu kan. Pertama bingung, terus dia nimpal ngomong begini. Iya kalau kata teman dia yang bisa ngelihat itu, katanya dia di ketempelan genderuwo. Nah kan saya langsung keceplosan, kagak genderuwo yang di tempat laundry dia mah nggak ganggu. Tuh orang langsung bingung kan begitu. Waduh keceplosan gua langsung gitu kan ya. Ya saya jelasin aja, iya di sana tuh ada genderuwo segala macam, tapi situ nggak ganggu gitu. Kenapa saya bilang nggak ganggu? Saya nggak jelasin ke dia karena pas ketika dia baru pindahan ke tempat rumah itu atau toko itu, genderuwonya itu tadi di depan. Pas kita masuk, dia pergi ke belakang tuh. Kalau sesuatu hal dia mengganggu, dia kan nyamperin, nantangin. Itu dia nggak senang, ini wilayah gua, lu ngapain di sini, lu musik, kayak gitu kan, kayak begitu. Nah selanjutnya gitu udah 2 minggu kayak gitu ya kan. Saya tuh sebenarnya kagak mau melihat, kagak mau ikut campur gitu kan, tapi saya hati ini sedih karena yang punya laundry ini orangnya baik banget, menghargai orang lain, baik pokoknya lah kayak gitu. Akhirnya saya coba nih sama yang kenal itu, minta fotonya dong, foto terbarunya pas sakit. Kata dia, oh barusan saya dari tempat dia, ini fotonya. Pas saya lihat di tubuh bagian kirinya itu kayak ada ketutupan gelap gitu tuh. Saya nggak tahu itu apa kan. Saya oper ke teman saya, nanya ini apa. Teman saya pertama nih, itu kayaknya bang di sebelah kirinya itu kayak ada sesuatu hal yang gelap. Gue belum cerita kayak gitu kan. Berarti yang dia lihat sama gue sama nih. Oke, terus gue gini, lu bisa spesifik nggak apa itu gitu kan. Enggak bang, nggak bisa gue bang, gue juga lagi dalam kutip lagi nggak baik, kata dia. Oh oke. Gue tanya lagi nih sama yang paham. Dulu tempat gue biasa cerita kayak gitu kan, dia bilang itu kayak semacam ada
kiriman, kata dia, kiriman dari bangsa jin berupa kayak ular gitu, ngelilit dari ujung kaki sampai ke tangannya sini, kata dia. Makanya itu dia lemes di sebelah kirinya, ngomong gitu, makanya dia nggak bisa digerakin kan kaki kirinya, kayak orang stroke, kata gitu. Gue konfirmasi lah kalau yang sakit itu beneran kayak gitu. Iya kayak gitu kan, segala macam. Oh begitu. Tapi orang itu masih ngotot kalau itu kena dikerjain nih sama genderuwo, ya kan, kayak gitu. Akhirnya teman gue yang ngomong itu ngomong gini, bantulah bro, kata dia, orang baik tuh, kata dia gitu kan. Aduh males banget gue nolongin orang mulu, gue gak pernah ditolongin gitu kan. Ya nggak gitu juga, kata dia, udah bantu aja, kata dia, bisa itu malu, kata dia gitu kan ya. Kalau bahasa orang kayak gitu kan bisa kan, ya udahlah. Jadi pas waktu itu sorenya saya lihat juga di tokonya, ternyata ada genderuwo di situ, ada semacam kayak perempuan, kayak ada anak kecil kayak gitu. Habis itu saya lihat, terus yang saya bingung tuh gini, kenapa pas ketika gue ketemu dia nggak kelihatan. Orang temen gue tuh ngomong jawab, ya sama kayak kasus yang di Jambi aja, yang dimana makanan kan dia jualan makanan yang di Jambi itu, kalau orang beli makan di tempat dibawa pulang pasti bau busuk. Tapi kalau gua sama yang jualan itu makan nggak akan bau busuk, biasa aja, begitu dia ngomong. Kan itu kan kayak gitu tuh, pas ketika lu dateng itu yang membuat itu semua pergi kabur. Kok gitu, ya takut sama lo, dia ngomong gitu kan. Berarti yang ini juga begitu, iya. Oh kayak gitu kan. Segala macem. Dalam hati gue udah tenang-tenang di sini udah hampir setahun, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang nanya-nanya aneh-aneh, nanya-nanya ramalan, suruh ngeliatin orang sifatnya kayak gimana gimana, ya kan. Gue udah tenang, kata gue, ya udahlah gue bantu tolong kan. Gue bantu tolong, ketolong, kira-kira 2 atau 3 harian dia udah bisa bangun, sholatnya udah normal. Habis itu seminggu kemudian udah normal lagi. Di sini gue cuma mau cerita doang, dan mau gue garis bawahi, bukan gue yang nolong tapi Tuhan yang nolong, kayak gitu aja. Terus habis itu gue cerita kayak begini, kan udah tenang nih setahun nih gue nggak bantu nolong segala macam, tiba-tiba di lingkungan ini begitu. Aduh ya kan, sampai kemarin tuh ada kejadian gini, cincin hilang, ya kan, cincinnya hilang, ngadu sama gua, tolong dong cincin gua hilang, siapa yang ngambil ya. Pilihan gua sih situ, ya sebenarnya ngambil emang dia, cuman gimana ya, posisi gua saat itu tuh ya bingung, membingungkan. Kalau gua ngomong terberantem, akhirnya kata gua ya udah nggak usah nggak usah dituin. Akhirnya gue bawain tuh batu permata sama sertifikatnya, gue datengin ke rumahnya, gue kasih nih, anggap aja buat ganti batu itu. Dia langsung nangis, ya Allah mimpi apa gue, tadi kan sampai dikasih batu kayak ginian, kayak begitu. Udah anggap aja kenang-kenangan dari gue gitu kan. Ya udah ya gue pulang kayak gitu. Ini posisi gue sekarang ini, gue di rumah aja. Biasanya gue tuh selalu main, nongkrong lah di pos sapam kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Banyak orang kata segala macam, karena gue menghilangkan pikiran suntuk gue, pikiran negatif gue. Karena kemarin itu gue pengen bundir kayak gitu, cuman 2 orang yang nahan gue, yang menasihati gue, sisanya ya nggak ada. Cuman ada yang main, sebelum lu bundir mendingan lu jual organ lu. Terus ada yang lagi ngomong sini begitu, ya udah. Makanya gue bilang semua munafik, cuman 2 orang itu doang, dua-duanya orang Jawa Timur lagi, kayak gitu. Panjangan ya nih. Habis ini temanya tentang makna mimpi orang minum racun atau bunuh diri ya. Oke, sampai ketemu di tema selanjutnya.